Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Januriansyah dengan NIM E41192426. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse middleware. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita mengenal lebih dulu apa itu middleware. Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware saat ini dikembangkan untuk memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya, walaupun berjalan pada platform yang berbeda. Middleware berfungsi sebagai penerjemah informasi, sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Tujuan utama software middleware adalah untuk membantu memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware dapat berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan server. Penjelasan middleware pada data warehouse. Middleware merupakan kumpulan layanan yang memiliki beberapa fungsi untuk membantu proses pengolahan data. Pada umumnya, middleware merupakan software yang terkoneksi dengan software lainnya. Tugas-tugas yang ada pada middleware yaitu pertama, pull data dari berbagai sumber. Yang kedua, untuk memastikan data yang diambil benar. Yang ketiga, memindahkan data antar platform jika diperlukan. Yang keempat, melakukan handling terhadap data transformation. Dan yang kelima, load pada data warehouse database. Kemudian layanan-layanan yang ada pada middleware. Yang pertama, data selections and extractions. Layanan ini memiliki tugas untuk memilih data dan ekstraksi data dengan sumber data yang beragam. Pemilihan data dilakukan oleh pengguna agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Yang kedua, data quality assurance. Layanan ini melakukan analisa terhadap data-data yang diekstraksi, apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian ada data movement, yaitu digunakan ketika adanya pemindahan data antar platform seperti system to system atau menggunakan data warehouse processing sistem yang berbeda. Kemudian ada data mapping and transformation. Layanan ini melakukan handling terhadap masalah klasik data warehouse seperti ID atau identifikasi nomor pelanggan. Yang terakhir ada replication. Replikasi data pada layanan middleware adalah proses kombinasi dan ekstraksi data dari satu database ke tempat atau database lainnya. Integrasi data. Integrasi data adalah proses menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data warehouse. Dalam melakukan integrasi data ini, kita dapat menggunakan ETL ke dalam prosesnya. Nah, ETL merupakan sebuah singkatan, yaitu Extract, Transformation, and Loading. Untuk penjelasan ekstrak sendiri, yaitu proses memilih data dari satu atau beberapa sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih tersebut. Penjelasan dari transformation, proses mengonversi data dari bentuk awal atau asli dalam bentuk apapun itu menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Tahap ini seringkali juga mencakup hal-hal seperti pembersihan data untuk menghilangkan berbagai error yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, loading. Penjelasan loading yaitu proses menaruh atau memasukkan data yang sudah dikonversi atau transformasi ke dalam data warehouse. Mengapa proses ETL sangat penting pada data warehouse? Karena ETL ini adalah rangkaian proses di mana data di-load ke dalam data warehouse, sehingga data warehouse tidak mungkin ada tanpa adanya proses ETL. Proses ETL juga berperan terhadap kualitas data dalam data warehouse. Proses ETL, extraction, transformation, and loading. Pada extraction, jika ingin membuat strategi data yang kompleks, data yang digunakan harus bisa bergerak bebas di antara sistem dan aplikasi. Data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat yang lain.
Pada langkah proses pertama ETL ini, data terstruktur dan tidak terstruktur diimpor dan dikonsolidasikan ke dalam satu wadah penyimpanan. Kemudian pada tahap transformation, setelah tahap ekstraksi selesai, data perlu dipindahkan ke sistem target atau ke sistem perantara untuk diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah proses transformasi ETL yang akan membantu untuk membuat gudang data terstruktur. Transformasi ETL ini merupakan pembersihan dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan kompatibel. Yang terakhir, proses loading, yaitu proses memuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat full load atau interval terjadwal. Nah, untuk contoh studi kasus, saya mengambil penerapan extraction, transformation, loading, ETL dalam data warehouse pada studi kasus Departemen Pertanian. Nah, pada penilaian ini dibangun metadata bagi proses ETL yang menyimpan definisi data sumber, data target, keterhubungan antara data sumber dan data target, serta transformasi data dari data sumber ke data target. Dibangun juga program ETL dengan teknologi DTS pada SQL Server 2000 yang menggunakan metadata tersebut. Diharapkan dengan adanya metadata bagi proses ETL dapat dibangun program ETL yang memiliki tingkat reusability tinggi. Berdasarkan kebutuhan pada pembangunan data warehouse Departemen Pertanian, maka fungsi-fungsi transformasi yang dipilih untuk diimplementasikan adalah konversi format, manipulasi string, fungsi aritmatik, conditional assignment, referential integrity, dan surrogate key resolution. Manipulasi string yang dilakukan adalah operasi string sederhana, yaitu uppercase dan lowercase, yang diimplementasikan pada query pengambilan data sumber. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus yang sebelumnya saya bahas, kesimpulan utama yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu penggunaan proses ETL yang dinamis menggunakan metadata ETL sangat diperlukan apabila berhubungan dengan sistem operasional yang masih labil dan berkemungkinan besar mengalami perubahan skema basis data. Proses ETL ini juga diperlukan untuk menangani kebutuhan pengguna akan laporan yang bertambah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, cukup sekian video penjelasan tentang data warehouse. Nah, cukup sekian penjelasan tentang data warehouse middleware dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.